dalam kehidupan kami, Yesus. Tiada lain Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau, Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti-Mu, Yesus. Hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun, Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri Tuhan akan menggandeng tangan kami kemanapun kami melangkah, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
anugerah-Mu yang selalu baru, selalu baru Kau sediakan bagiku. Terimalah pujian syukur kami, ini pujian kami Tuhan di hadapan tatamu. Terimalah, terimalah Tuhan segala pujian kami. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan, memuji menyembah-Mu di tempat ini. Thank you Lord, sing hallelujah, praise to the King. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Beresponlah berbeda mulai dari awal tahun ini. Kita akan berespon dengan cara yang berbeda sebab Tuhan memberi kesanggupan buat kita. Amin saudara. Nah, salah satu contoh dalam Alkitab adalah tentang Daud. Salah satu contoh yang saya ambil di dalam Alkitab adalah tentang Daud. Ketika Daud dalam pelarian menghindari Saul yang iri hati dengan Daud karena orang-orang merayakan Daud berlebih daripada dirinya. Saul dan pasukan Daud berusaha memburu dia untuk membunuh dia sehingga membuat dia sangat menderita. Mazmur 59 ayat 4 dan 5 katakan begini. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah. Mereka lah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Daud meneruskan mazmurnya, Daud meneruskan keluhan-keluhannya. Dia bisa terus panik, dia bisa terus down, dia bisa terus putus asa, dia bisa terus bersungut, dia bisa meninggalkan Tuhan. Tapi di tengah kekacauan hatinya, Daud katakan begini, mazmur yang sama, ayat Mazmur 59 ayat 10 dan 11. Dikatakan begini,
Ini keputusan Daud. Keputusan yang berbeda. Ya, kekuatanku, aku akan berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Saya lompat ke Mazmur 59 ayat 17 dan 18. Kalau saudara mau pelajari, saudara baca keseluruhan Mazmur ini. Ayat 17 dan 18 berkata begini, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai kepada kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Daud dalam keadaan yang tidak baik-baik, dalam keadaan tertekan, ketakutan, terdesak, tidak nyaman, dan ini yang dia lakukan. Daud tidak izinkan semua kondisi itu menguasainya. Sikap dan keputusannya adalah, aku akan tetap ada dalam damainya Tuhan. Aku tidak akan berpikir betapa tidak adil atau bagaimana mungkin Tuhan izinkan ini terjadi. Itu yang Daud tidak mau. Dia bilang begini, Tuhan, aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Kita sudah nyanyi tentang kebaikan dan kekuatan Tuhan dari awal ibadah tadi. Aku mau tetap menyanyikan kekuatan-Mu di tengah badai hidupku. Dan aku akan tetap serukan sukacita yang dari Tuhan. Itu kekuatanku. Meskipun dalam tekanan dan musuh yang menghadang, Daud putuskan untuk bereaksi berbeda. Saudara dan saya, kita tidak bisa mengatur orang punya atmosfer atau suasana hati. Saudara tidak bisa mengendalikan mereka yang melakukan tidak baik terhadap saudara. Saudara tidak bisa atur orang harus lakukan yang baik saja kepada saudara. Tapi mari saya bilang, saudara bisa atur dan mengendalikan tindakan dan atmosfermu sendiri. Amin. Hei, saudara dan saya punya kuasa yang diberikan Kristus untuk menghadirkan kebaikannya pada dunia di sekitar kita. Saya mau ingatkan hari ini, kita punya kapasitas untuk menghasilkan buah roh. Firman Tuhan bilang yang saya ambil di Galatia. Buah roh bilang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sudah ada di dalam kita. Amin. Kita nggak bisa merubah apa yang kita rasakan dengan perkataan yang kita ucapkan. Artinya begini, saudara dan saya, kita yang membentuk dunia kita sendiri. Sebab firman bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau saudara bilang dari awal tahun,
Mati beta tahun ini. Jadi seperti berkat. Hati-hati. Hati-hati saudara, amin. Mari. Saudara begini. Perkataan saudara yang bisa membuat hidupmu chaos. Atau duniamu indah. Jadi jangan salahkan pendeta, jangan salahkan ketembala Kesi, jangan salahkan orang lain. Mari saya mau bilang, saudara yang membentuk dunia saudara. Mari kita buat perbedaan yang kita jalani di tahun ini. Amin. Saya suka mengulang perkataan ini. Kita tidak bisa mengendalikan peristiwa-peristiwa dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Semua orang bebas memilih apa yang mereka mau buat terhadap saudara. Bahkan mereka bisa mempengaruhi saudara secara negatif. Tapi pilihannya ada pada saudara dan saya. Amin. Saya mau bilang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tingkat emosinya rendah akan menjadi manusia termometer. Yang perasaan dan hidupnya dikendalikan oleh hal-hal di luar dirinya. Ini manusia termometer. Manusia termometer ini perasaan dan hidupnya dikendalikan oleh hal-hal yang di luar. Lihat orang jalan salah, dia marah dalam oto. Kok gitu? Ya kan? Orang seperti ini, kayak saudara banyak yang ketawa deh. Kayaknya mengalami ya. Orang seperti ini, orang termometer menyerahkan tombol perasaannya pada orang lain. Dia menyerahkan tombol perasaannya pada orang lain. Selalu menyalahkan orang lain. Ya kan? Saya begini nih gara-gara dia. Beta diberhentikan tuh gara-gara dia. Ini tagal. Saudara, termometer. Saya lagi mau bilang begini. Itu tingkat terendah. Itu tingkat emosi yang paling rendah. Saya bilang begini, tingkat tertinggi kedewasaan emosi seseorang terhadap dirinya sendiri ketika dia berhasil menjadi manusia termostat. Termostat tidak dikendalikan oleh lingkungan, oleh pasangan, oleh keluargamu, tidak dikendalikan oleh masa lalumu dan orang lain. Saudara, kalau pelayanan apalagi, dolo-dolo boleh, apa dolo-dolo? Yang baik adanya di depan, bukan di kemarin, ya kan? Mari jadilah manusia termostat yang tidak dikendalikan oleh lingkungan dan masa lalu maupun orang lain. Sebaliknya, manusia termostat akan menentukan pilihannya sendiri. Dan pada gilirannya justru dialah yang mempengaruhi atmosfer di sekeliling dia. Nanti muncul istilah, enggak ada lu enggak rame. Ya kan? Ada bapak boleh. Itu termostat. Iya kan, jangan ikut arus. Jadi begini, saudara mau yang paling rendah atau yang paling tinggi? Saya percaya semua ingin yang paling tinggi, amin. Tingkat kedewasaan emosi yang tertinggi. Jangan, sebelum saya akhiri, jangan minta orang lain bertanggung jawab untuk hidup Anda sendiri. John Maxwell bilang begini, apapun yang Anda lakukan sekarang adalah apa yang Anda pilih untuk orang lain lakukan sendiri. Jadi saudara sekarang adalah apa yang saudara pilih.
Iya kan? Artinya apapun yang terjadi sebenarnya tanggung jawab ada di tangan kita. Amin. Kok gak ada yang amin? Bukan di tangan orang lain. Ya. Dulu saya juga pernah jadi manusia termometer. Saya lebih baik aku. Saudara enggak, saudara baik-baik semua ya. Saya juga pernah ada di satu masa di mana kesal sama Tuhan, lalu mengasihani diri. Tapi lama-lama saya pikir saya nggak mau jadi termometer. Saya nggak mau keadaan hati saya dikuasai tombol itu ditindih sama orang lain. Saya yakin banyak saudara juga dalam keadaan seperti itu. Inti apa yang saya mau bilang, hiduplah berbeda dari dunia ini. Saudara dan saya, kita harus menciptakan perbedaan yang dapat dilihat dan dirasakan. Hidup yang berbeda dari dunia harus menciptakan perbedaan yang dapat dilihat dan dirasakan. Amin. Berikut. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Memberi kesaksian tentang kebenaran Kristus melalui tindakan dan perkataan kita. Tetaplah jadi terang, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah jadi terang. Tetaplah tunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita mempunyai gaya hidup yang berbeda. Amin. Firman Tuhan adalah sumber terobosan. Kalau saudara banyak baca firman, terobosan terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara hidup dengan firman, semesta akan mengikutinya. Sebab perkataan firman yang saudara ucapkan. Amin. Kita bisa tampil beda. Di tahun ini kita bisa tampil beda. Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita akan menolong kita untuk tampil beda. Dan memberikan pengaruh kepada semua orang di sekitar kita.